hidupku tuh emang harus ditampar realita. Dia baru pulang dari Jepang, dia bisa punya rumah, dia bisa punya sekolah sendiri, karena yang dibutuhkan di Jepang itu emang disiplin dan mental, Mas Apri. Tidak punya itu banyak kejadian teman-teman kita yang bekerja di Jepang akhirnya stres sampai ke Jisatsu atau bunuh diri. Halo semua, selamat datang kembali di acara gua yaitu Dialing Dreams, tempat kita ngobrol langsung dengan orang biasa yang punya cerita luar biasa melalui telepon genggam. Ya, pernah nggak sih kamu ngerasa mager, stuck, atau ragu buat mulai sesuatu yang baru dan kadang yang kita butuhin itu cuman satu cerita nyata atau satu kisah yang bikin kita sadar bahwasanya mimpi itu bukan cuma buat orang yang spesial, tapi buat siapa aja yang berani mulai. Ya, hari ini kita bakal telepon lagi seseorang yang udah berani keluar dari zona nyaman dan memilih untuk bekerja di Jepang. Yuk kita denger bareng-bareng gimana perjuangan dia dari kehidupan sehari-hari di Indonesia sampai bisa hidup dan kerja di negeri Sakura. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Mas Muam. Halo Mas Muam. Ya, halo Mas Apri. Gimana Mas Muam kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Mas Apri sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Muam. Sebelumnya makasih banget ya Mas Muam udah nyempetin waktu untuk angkat telepon dari saya dan mau berbagi cerita yang akan kita dengar bersama. Sebelum lebih jauh ya, sebelum lebih lanjut, boleh perkenalan diri dulu supaya semua tahu sedikit latar belakang tentang Mas Muam. Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga, biasa dipanggil Muam. Oke, sekarang saya bertempat tinggal di Jepang, bagian Ibaraki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Perkenalan yang sangat mantap ini dan sangat energik sekali dari Mas Muam ya. Ya, jadi di sini saya nggak akan banyak memberikan pertanyaan kepada Mas Muam. Cuman ada 7 pertanyaan saja dan sangat simpel. Dan dari jawaban-jawaban ini semoga bisa jadi sumber informasi bagi orang-orang yang ingin kerja ke Jepang, ataupun bisa sekaligus jadi bahan pertimbangan atau referensi bagi kalangan lainnya. Ya, Mas Muam, langsung aja ke pertanyaan pertama ini ya, Mas Muam. Pertama, boleh cerita nggak sih kenapa Mas Muam ini pilih Jepang sebagai tempat kerja? Apa yang bikin Mas Muam ini tertarik? Oke, baik. Sebetulnya aku pilih Jepang itu ya karena dulu itu aku seneng nonton anime, Mas Apri. Nonton anime, pengen jadi karakter anime. Oh iya. Mimpi yang sangat lelucon. Gitu. Tapi karena ya emang aku sadar hidupku tuh emang harus ditampar realita. Oh iya. Aku capek hidup ya, polanya kayak gini. Bangun, kerja, capek, rebahan, overthinking, sama nyalahin nasib tiap hari kayak gitu, Mas Apri. Aku capek kayak gitu. Dan akhirnya pilih Jepang. Ya, begitu. Jadi di tahun 2013 itu saya pernah bekerja di tempat yang saya banggakan karena pada saat itu penerimaan gaji yang paling besar itu di situ. Bekerja di Lawson itu perusahaan Jepang, tahu Mas Apri? Tahu. Restoran Lawson. Oh, Lawson ada restoran ya? Iya, restoran. Saya baru tahu malah. Jadi di Indonesia udah ada itu Lawson itu sejak tahun 2013. Oh iya. Jadi Lawson itu satu grup sama Alfamart, Alfamidi. Iya. Ya, saya kerja di situ, Mas Apri. Dengan gaji 3.700.000, gede banget. Karena tahun 2014 ya. Ya, uang segitu memang besar di tahun tersebut ya.
Betul, makanya saya banggain saya kerja di Lawson itu. Seperti itu. Dan pekerjaan seperti itu, bangun, kerja, capek, rebahan, overthinking, ya kan, nyalahin nasib. Nah, ini kapan aku kaya, kan gitu. Ah, Sehingga ada dari kerabat yang dia baru pulang dari Jepang, dia bisa punya rumah, gitu. Dia bisa punya sekolah sendiri wow. untuk berangkat ke Jepang, gitu. Sehingga saya tertarik, wah boleh tuh punya mimpi seperti itu. Sehingga awalnya saya belajar sendiri dari huruf hiragana, katakana, meskipun saya belum proses pada saat itu di tahun 2013 itu. Makanya ketika di tahun 2015, tahun 2016 itu saya kontak kerabat saya itu yang pernah ke Jepang, dan ada info, ada tes IM Jepang. Oh, iya. Tahu Mas Apri? Tahu. Ya, jadi program yang disediakan pemerintah, gratis untuk atau untuk magang ke Jepang. Jadi pas persiapan 2015-2016 itu saya punya bekal apa? Bekal tahu huruf. Karena sebelumnya udah belajar otodidak ya. Iya, karena seneng gitu. Di Lawson itu emang Lawson kan perusahaan Jepang ya. Kebanyakan petinggi Lawson datang ke toko itu orang-orang Jepang. Dan saya tertarik dengan bahasa Jepang. Yang minimal dari huruf Jepang itu, hiragana, katakana, aku udah bisa. Dari 2015-16 saya tes dan alhamdulillah keterima. Wow, keren. Luar biasa berarti ya Mas Muam ya. Berarti memang dasarnya itu sudah dari awal suka anime. Berarti udah ada ketertarikan dengan Jepang. Yang kedua, udah kerja di Lawson. Lingkup Lawson itu kan orang atasnya kebanyakan orang Jepang. Jadi ada tambah tertarik lagi. Yang ketiga, ada saudara Mas Muam yang pulang dari Jepang. Dia berhasil dengan ya versi Mas Muam ya definisinya ya. Dan itu jadi motivasi tersendiri bagi Mas Muam ya. Iya. Oh, makanya Mas Muam sendiri akhirnya memutuskan buat berarti Jepang pilihan terbaik nih kayaknya ya. Benar, Mas Apri. Wow. Sangat keren sekali Mas Muam. Wow, terus berikutnya ya Mas Muam, bisa cerita nggak sih dari proses, tadi kan Mas Muam ini nyebutin lewat IM ya, proses dari awal sampai bener-bener berangkat ke Jepang itu ada tantangan khusus nggak untuk di IM ini? Banyak sekali Mas Apri. Saya kira ini masuk program IM Jepang itu kayak masuk program seleksi masuk tentara. Wow. Karena yang latih tentara. Oh langsung? Itu langsung sama tentara. Jadi bangun itu jam 3:30 lah. Jam 3:30 itu harus udah kumpul di lapangan. Dan kalau misalnya udah telat, wah itu repot. Semuanya kena. Jadi telat satu orang itu satu angkatan kena semua. Wow. Berarti memang disiplin banget ya. Betul. Jadi secara disiplin itu Jepang itu emang di pelatihan itu tuh yang emang aku nggak mau balik lagi pelatihan itu. Wow. Memang saya pernah dengar juga sih ya, IM adalah salah satu lembaga dari pemerintah langsung yang cara rekrutmennya itu sangat susah dan sangat wow banget pokoknya ya. Struggle-nya ini perlu wow pokoknya. Makanya itu ketika pelatihan selesai dan berangkat ke Jepang itu, di Jepang ya serasa di surga. Karena kenapa? Pelatihan yang di Indonesia itu karena terlalu ketat dan sulit, sehingga di pelatihan di Jepang itu kan ada pelatihan lagi selama sebulan ya. Pelatihan pemantapan bisa bahasa, bilang ya. Tentunya Disiplin begitu. Dan tidak separah di Indonesia, itu seketat di Indonesia. Makanya enak banget ketika lu gitu melakukan proses yang lebih parah, yang lebih sulit di awal. Ketika
melewati proses lebih mudah itu enak banget. Kayak di surga Mas Apri, makanan aja, ya aduh saya jadi buka-bukaan. Gak apa-apa, dibuka aja semua, biar pada denger. Aduh, di Jepang itu makan. Iya. Saya memang sering dengar sih curhatan dari teman juga memang kayak gitu. Tapi memang ketika dia udah berangkat di sini berasa di surga. Ya, saya kurang tahu lah. Pokoknya di news itu banyak keluar, udah banyak skandal ya mengenai duit, tahu sendiri lah. Iya. Orang kita gitu. Lihat duit besar dikit. Ada di situ orang-orang Jepang ada, Mas Apri, ternyata. Ternyata. Jadi nggak semua orang Jepang itu baik dan benar. Ya berarti memang pada dasarnya manusia itu sama ya. Sini. Sama saja ketika sudah ada tongkrongannya gitu, yang emang butuhkan duit lagi, yang emang ternyata wah ini duit gampang banget nih. Gitu, buat ditilep. Seperti itu, ternyata luar biasa sekali ya. Untuk kedepannya lebih enak, gitu, makanannya dienakan lagi ya. Untuk pelatihan tidak apa-apa menurut saya, itu bagus sekali. Untuk pengalaman ketika kita nanti bekerja di Jepang itu bagus banget. Berarti untuk pendidikan lebih tepatnya udah seperti aja itu Mas Muam sangat setuju ya, karena bisa melatih disiplin dan mental ya. Untuk siswa-siswanya ya. Karena yang dibutuhkan di Jepang itu emang disiplin dan mental, Mas Apri. Tidak punya itu banyak kejadian kan. Oh iya. Teman-teman kita yang bekerja di Jepang akhirnya stres sampai jisatsu atau bunuh diri. Iya. Dan lain sebagainya, kan itu tidak bagus juga ya. Iya. Untuk keluarga yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu berapa lama Mas Muam ikut pelatihan? Kurang lebih 1,5 tahun, Mas Apri. Jadi program IM itu memang benar gratis. Cuman kan aku dapat lewat calo ya. Tahu sendiri kalau calo itu harus dibayar. Iya benar. Jadi bukan gratis sebetulnya. Emang programnya gratis, tapi secara kita tinggal kan di Cirebon itu selama 6 bulan, terus di pelatihan pusat juga hampir setengah tahun. Jadi untuk tinggal itu kan kita membutuhkan makan ya setiap hari ya. Nah itu tanggung sendiri, jadi bukan gratis sebetulnya. Jadi gratis itu hanya gue juga bisa kan gitu. Akhirnya ya minjem juga. Dulu kan orang tua ya yang emang berjuang untuk kita, butuh uang segini harus ada, sampai gadein apa. Wow. Itu miris sekali, Mas Apri. Wow, berarti poinnya itu nggak gampang dan luar biasa ya Mas Muam. Betul, itu butuh pengorbanan yang sangat banyak sekali, Mas Apri. Tapi masih semangat kan Mas Muam? Ingat lagi ya, wah sangat semangat sekali. Wah ini nih. Karena yang gue rasa ternyata kalau tetap nih kita jonaman seperti saya kerja di 2013 itu di Lawson, ya kan, aku kan berarti cuma stuck di situ dengan gaji 3.700.000 kan gitu. Juga secara halus itu kan menyanyiakan umur, Mas Apri. Iya benar juga sih ya. Jadi aku ke Jepang ini bukan soal gaya, tapi soal versi aku yang melarikan diri dari rasa malas di zona nyaman. Kayak gitu, Mas Apri. Wow, luar biasa Mas Muam. Oke, terus pertama kali Mas Muam sampai ke Jepang ya, apa yang paling beda dari bayangan Mas Muam sendiri nih? Atau kalau kata orang sekarang itu culture shock yang bikin kaget pertama kali Mas Muam datang ke Jepang itu apa sih? Oke. Waktu, Mas Apri, jadi disiplin waktu orang Jepang itu parah. Jadi emang orang-orangnya tepat waktu. Jika mau morimas ya. So, ya. Ya gitu. Jadi di Jepang itu
Tuh aku aja yang 5 menit sebelum kerja udah sampai perusahaan itu kayak udah wah keren banget kan. Orang Jepang itu setengah jam, sejam itu Iya. udah pada Standby ya. siap untuk kerja standby. Itu yang aku lihat perbedaan di kita sama di Jepang. Kalau di kita kan emang ngaret, tahu ngaret Mas Apri? Paham. Emang kebudayaan ngaret itu Nggak bisa hilang. iya nggak bisa hilang. Alhamdulillah bisa hilang karena ya kita udah kebiasaan di sini. Ya kerja disiplin waktu seperti itu. Itu perbedaannya. Dan juga yang paling parah cuaca sih. Mungkin ya teman-teman ya bagi yang kulitnya tebal-tebal ya bagus lah cuaca panas, cuaca dingin di sini bisa tahan. Aku cuaca panas, cuaca dingin di sini ya Masuk angin? kurang enak. Cepat masuk angin Mas Apri. Jadi Iya, butuh kehangatan. Memang iya sih. Ya, kehangatan, selimut, Maksudnya selimut Jepang iya, maksudnya selimut ya. Ya, kayak gitu Mas Apri. Jangan berpikir yang tidak baik ya Mas Apri. Aduh, ini bahaya Snuzon ini. aja, snuzon. Oke, thank you. Oke, jadi kultur shock yang Mas Muam rasain itu cuman di waktu dan musim ya berarti ya. Wow, memang iya. Saya sendiri pun ngerasain sih waktu di sini tuh, wah orang-orangnya sangat-sangat disiplin waktu banget nih. Terus musimnya juga, wow, memang sangat beda banget. Oke, selanjutnya kalau hal yang paling menarik selama di Jepang, apa yang paling kamu suka? Yang paling suka apa ya? Yang paling suka itu kalau perempuan Jepang itu ngobrol bahasa Jepang tuh enak banget Mas Apri, kayak orang surga. Karena mereka pakainya keigo kali ya kalau sama gaijin ya, sama orang asing. Iya, betul sekali itu yang paling menarik sampai saat ini. Dan apalagi ya makanan barangkali. Jadi makanan kayak apa tuh? Miso siru tahu Mas Apri? Tahu. Ya, jadi miso siru ketika pelatihan pertama kali aku datang ke Jepang, buset rasanya apa? Aneh ya? Aneh banget. Tapi kan waktu pelatihan pas berangkat di Jepang itu kan makanan wajib habis dan tidak tersisa. Jadi mau tidak mau saya makan semuanya tuh. Tapi kan emang tahu kan orang Jepang itu jangan ada yang masuk jangan termasuk babi ya. Jadi ya mungkin yang halal lah. Yang mudah-mudahan karena diawali dengan bismillah dan ada babi lah. Insya Allah. Gitu. Jadi dibiasakan selama sebulan itu makanan Jepang harus habis. Dan pada akhirnya senang dalam sebulan itu senang makanan. Akhirnya terbiasa ya. Miso siru itu jadi makanan favorit sekarang. Ya sama. Sampai sekarang miso siru itu enak banget dan secara ada peneliti Jepang itu Jepang itu kan terkenal dengan panjang umurnya. Ya. Pernah dengar Mas Apri? Ya saya. Jadi salah satu makanan yang bisa bikin panjang umur tuh miso siru. Wow. Masa? ya, karena dalam terkandung ada salah satunya ya rumput laut dan ikan-ikanan itu yang dari laut itu yang membuat lebih panjang umur karena sehat mungkin ya untuk badan seperti itu. Wow, saya malah jadi baru tahu, ternyata miso siru bisa memperpanjang umur. Saya sendiri aslinya ya, tiap hari itu selalu mengkonsumsi. Selalu. Walaupun dulunya nggak suka saya. Jadi, ya betul. Jadi kan di perusahaan itu jadi ada makan, bukan gratis ya. Karena dipotong setiap bulan itu di slip gaji ada tertera. Bento ya? Dan setiap hari itu pasti ada ya. Ada miso siru. Setiap hari. Wow. Jadi, wah mantap sekali lah miso siru itu. Jadi ya itu kultur shocknya salah satunya ya makanan Jepang dan makanan ya. Ada lagi nggak ya? Sebenarnya banyak Mas Apri, cuman dia nggak kepikiran aja. Iya.
Mantap, Mas Muam. Oke, kalau sekarang dilihat ya, pelajaran paling besar apa sih yang kamu dapat dari pengalaman Mas Muam sampai saat ini nih? Pelajaran Ya, paling berat. paling besar yang pernah Mas Muam dapat dari dari pengalaman Mas Muam sampai saat ini. Yang paling pertama sih pelajaran paling berat itu karena jauh dari orang tua, Mas Apri. Oh iya. Jadi tahu arti rindu sebenarnya ya, Mas? Ini yang paling berat nih. Iya. Karena jauh sama orang tua. Jadi orang tua kita mendidik kita dari kecil Mm-hmm. dengan mumpuni dari makanan, dari pendidikan. Mm-hmm. Ketika kita udah bisa makan sendiri, kita malah jauh, Mm-hmm. gitu kan. Orang tua sekarang yang udah tua, Mm-hmm. udah gak muda lah. Mm-hmm. Setidaknya kan kalau secara langsung kita bertemu itu kita bisa bantu secara fisik, itu mau secara beres-beres, Iya. mau secara mereka mau apa kita Mm-hmm. kasih. Tapi kan Mm-hmm. kalau jauh kayak gini agak sulit. Mm-hmm. Tapi untungnya kan sekarang udah ada bisa video call, dulu kan Mm-hmm. agak susah video call, sekarang udah bisa video call, gitu kan. Kirim uang juga udah mulai mudah. Nggak ribet ya? Ya alhamdulillah lah. Masalah tersebut masih bisa lah untuk diminimalisir meskipun masih ada rasa kehilangan, kekosongan. Seperti itu yang paling Berat. berat. Betul, Mas Afif. Itu pelajaran paling berat ya dari Mas Muam. Kalau sebaliknya, yang paling yang menurut kamu paling besar apa paling berharga? Yang paling berharga untuk diri sendiri ya tentunya capek fisik ya, rasa sepi ya, bahasa beda, itu sensasinya Mas Apri. Selera beda, cara bercanda juga beda, hati-hati. Iya. Itu jadi kalau di Indonesia itu kan kayak ini kepala itu apa? Senggol kepala ya. Nggak boleh ya. Iya, karena di Indonesia kan mayoritasnya orang Islam. Orang Islam kan memiliki pondasi kalau kepala itu kan adalah sesuatu yang benar-benar dihormati, dihargai lah. Dihormati, betul. Kalau di Jepang itu nggak biasa. Makanya seringkali pernah aku tuh kalau ada orang Jepang yang bercanda kena kepala itu ya agak lain gitu. Makanya ini bukan bercanda, tapi di situ ternyata orang Jepang itu dia niatnya bercanda. Jadi buat teman-teman yang nanti berangkat ke Jepang juga kita harus belajar juga nih tentang cara bercanda. Culture Jepang itu seperti apa. Jadi jangan asal ke Jepang doang. Mental nggak ada, pelajaran nggak ada, udah jangan mending jangan berangkat ke Jepang. Bahaya ya. Seperti itu Kak. Wow, memang the best pengalaman Mas Muam ini. Oke, yang terakhir ya Mas Muam. Pesan kamu buat teman-teman yang masih ragu atau masih mager buat mulai sesuatu buat dirinya sendiri, apa sih kira-kira buat mereka nih dari Mas Muam? Gimana ya? Buat mereka, buat teman-teman yang belum siap, kalau nunggu siap, ya kapan? Masa harus scroll dulu? Terus nonton hidup orang lain sukses dulu, punya duit dulu, masa? Ya kalau bisa dari sekarang lah, ya bergerak. Jadi jangan kesenangan di zona aman, jangan stuck di situ. Ketika lu punya mimpi, lu kejar mimpi yang seperti apa, dan lihat prosesnya. Sekarang kan udah ada AI. Ya. Aduh, ini AI bahaya sebetulnya Mas Apri. Nggak apa-apa kalau mau diceritain. Jadi AI ini bahaya. Bahaya itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang dapat menggunakannya. Kalau yang bisa dan tahu cara
menggunakannya dengan baik ya, karena back lagi ke individunya masing-masing ya. Sebuah teknologi kalau dia digunakannya dengan baik atau dengan bijak pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bijak. Tapi kalau sebaliknya ya that's right, pasti bakal jadi sesuatu yang banyak negatifnya. Betul sekali Mas Apri. Itu, aduh, oke. Ya. Seperti itu Mas Apri. Awas, ini ada kata-kata Mas Apri, aku Apa? dengar nih dari Imam Ibnu Athaillah. Mm-hmm. Apa? Penundaan itu adalah racun bagi jiwa. Jadi maksudnya apa? Mm-hmm. Jadi lu punya suatu mimpi, Mm-hmm. jangan lu tunda. Mimpi apa yang lu pengen ya lu kejar. Mm-hmm. Lu ambil prosesnya. Wow. Sampai mimpi itu terpenuhi. Seperti itu. Luar biasa Mas Muam. Oke, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita dan pengalamannya Mas Muam. Semoga sukses terus di Jepang dan ceritamu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang Mas Muam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, dari cerita barusan ya, kita bisa belajar satu hal ya. Jadi kesuksesan itu bukan cuman buat orang spesial, tapi buat siapa aja yang berani memulai. Jadi buat kamu yang masih mager, jangan tunggu motivasi datang sendiri. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Bener nggak Mas Muam? Betul sekali Mas Apri. Oke, kalau kalian suka konten seperti ini, klik like, share, dan follow biar makin banyak orang yang terinspirasi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di Dialing Dreams. Tetap semangat dan jangan takut bermimpi. Saya Priyuda pamit undur diri. Assalamualaikum, see you next time, and bye-bye.